Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus batch ketiga Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, saya Damas Makfur Pratama, guru mata pelajaran Bahasa Arab di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan bidang studi Bahasa Arab di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 25091112597 dan nomor peserta PPG 9920710144071. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Al-Hiwayah, mata pelajaran Bahasa Arab di kelas 8A. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ayuhat tulab. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bersama-sama berdoa. Untuk itu saya minta tolong Riza dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Wal'an qabla nabtadi darsa sa'aqra' lakum kasful hudur. Faman du'iya ismahu falyakul hadir lirijal wal hadirah lin nisa. Fahimtum? Ahmad Faiz, Ahmad Zamharir, Alicia Clara, Asna Sifa, Aura Mesya, Aidilia, Bastian Al-Kasyaf, Bifaim, Cantika Dinda, Cesa Aza, Faiza Mutia, Fernica, Fikri Irsadul. Baik, kullukum hadirun. Semuanya hadir, yang kemarin sakit dan yang izin sekarang juga sudah hadir, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, mengawali kegiatan hari ini saya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana yang kalian lihat di layar. Tolong dibaca salsabila. Ya, artinya oke, baik. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Yang artinya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Di sini yang kita bahas adalah kata al-qawiyyu atau kuat. Mungkin dari kalian ada yang bisa bantu menafsirkan kuat di sini maksudnya apa? Apakah kuat secara fisik ketika dia beradu fisik dengan orang lain dia akan selalu menang, atau mungkin kuat yang seperti apa? Mungkin ada yang punya jawaban? Irsyad? Kuat imannya. Betul. Ada lagi mungkin penafsiran yang lain? Kuat di sini maksudnya kuat apanya? Bisa? Kuat mental. Ada lagi yang lain? Selain iman dan mental, kuat apa lagi kira-kira? Tidak ada? Baik, tadi yang disampaikan Irsyad dan juga Ceza itu sudah betul. Jadi kuat di sini maksudnya tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat imannya, kuat mentalnya, mungkin juga
kuat pemikirannya gitu ya, nalarnya. Jadi di sini kuat ini bukan berarti bukan hanya berarti kuat secara jasmani, tetapi juga kuat secara rohani. Nah, berbicara tentang kekuatan seorang muslim atau kita sebagai seorang muslim, itu tidak lepas dari kebiasaan kita sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari yang menjadikan kondisi tubuh kita, jasmani dan rohani kita dalam keadaan kuat atau lemah. Itu ya, itu dipengaruhi oleh aktivitas kita sehari-hari. Untuk itu, kita akan membahas tentang aktivitas kita sehari-hari yang sering kita lakukan di waktu luang. Maka dari itu, tema kita hari ini adalah al-hiwayatu. Apa anak-anak? Al-hiwayatu. Oke. Apa bahasa Arabnya hobi? Al-hiwayatu. Ya, al-hiwayatu. Oke. Nah, hobi itu ya, hobi ini merupakan sebuah kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita pasti memiliki hobi masing-masing, berbeda-beda ya. Nah, nanti tergantung bagaimana kita memanfaatkan hobi itu. Jangan sampai hobi atau aktivitas yang kita lakukan itu membuat kita lalai dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seperti itu. Oke? Untuk hari ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ada 3. Tolong dibaca yang pertama, Zaski. Ya, mengidentifikasi kosakata bahasa Arab tentang hobi secara lisan dan tulisan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian itu bisa mengidentifikasi mana kosakata yang berhubungan dengan hobi, mana yang bukan, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, silahkan dibaca, Faiz. Ya, menganalisis informasi tentang berbagai hobi dari teks visual atau multimodal. Jadi ketika nanti ditampilkan video, kalian bisa menganalisis, oh ini percakapan tentang hobi, hobinya ini, hobinya itu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, silahkan dibaca, Aidilia. Ya, jadi nanti tugasnya adalah kalian menyusun dialog tentang hobi, kemudian kalian bisa menyebutkan identitas diri kalian disertai dengan hobi kalian masing-masing. Seperti itu ya. Apa sih? Oke. Sebenarnya hobi itu apa? Kalian? Sesuatu yang kita sukai. Ada yang punya jawaban lain? Hobi itu apa? Naswa ya. Naswa, kegiatan yang kita lakukan di waktu kosong. Oke. Dua-duanya betul. Hobi itu adalah sesuatu aktivitas yang kita sukai dan biasanya kita lakukan di waktu yang lengang, waktu yang kosong, gitu ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menanyakan hobi orang lain yang mungkin berasal dari negara Timur Tengah atau menanyakan hobi orang lain dengan menggunakan bahasa Arab. Sudah bisa? Belum ya? Belum. Nanti kita belajar di sini. Dan yang terakhir, apakah kalian bisa menceritakan hobi kalian ke orang lain dengan bahasa Arab? Belum ya. Nanti untuk itu kita akan belajar pada materi ini, materi tentang al-hiwayah atau hobi. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, biar nggak tegang, kita mau ice breaking dulu ya. Pernah nonton pertandingan sepak bola? Nah, kalau ada supporter bilang Indonesia, tepuk semangat 1. Nah, nanti tepuk semangat 2, gerakannya sama seperti tadi, tapi untuk yang terakhir, kita buang semua energi negatif yang ada diri kita, supaya kita bisa semangat dalam belajar hari ini. Hal-hal yang di luar pembelajaran kita lupakan dulu. Yang punya utang, yang punya PR belum selesai, lupakan dulu, biar kita fokus bisa menyimak materi hari ini. Kita buang energi negatifnya dengan cara seperti ini. Nanti ini sebagai tepuk semangat 2. Tepuk semangat 2. Prok, 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 prok. Hus. Kakinya dihentakkan, tangannya disilangkan sambil teriak hus, gitu ya. Paham? Coba tepuk semangat 2. Hus. Tepuk semangat 2. Nah, sekarang tepuk semangat 3. Kita hibur teman kanan kiri kita supaya semangat, supaya yang tadinya merengut, yang tadinya mukanya bete ya kan, yang sedih, biar bisa senyum, biar bisa ceria. Kita hibur teman kanan kiri kita dengan cara seperti ini. Tepuk semangat 3, prok 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 prok.
Wah, gitu ya. Dihibur, teman kanan kirinya dihibur, prok 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 prok. Wah, gitu ya. Jadi hadap kanan kiri. Siap, tepuk semangat 3. Wah. Kombinasikan, tepuk semangat 1 2 3. Hus. Wah, sekali lagi. Tepuk semangat 3 3 3. Wah. Oke, terima kasih. Tasbih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sudah semangat. Kita akan melanjutkan materi kita tentang hobi. Yang pertama, kita akan belajar tentang mufradatnya dulu. Apa itu mufradat? Kosakata, ya. Al-mufradatu anil hiwayah berarti kosakata tentang hobi. Di sini bisa kalian lihat, di situ ada gambar orang main bola, main musik, kemudian ada yang nyanyi, ada yang apa ini? Apa bahasa Arabnya dari hobi-hobi itu? Oke, yang pertama, qallidu ma'akulu. Ar-riyadatu. Ar-riyadatu. Artinya olahraga. Lanjut. Kuratus salati. Kuratus salati. Artinya basket. Selanjutnya rukubud darrajati. Rukubud darrajati. Bersepeda. Lanjut. Selanjutnya azful musiko. Azful musiko. Bermain musik. Selanjutnya al-ghina'u. Al-ghina'u. Artinya bernyanyi. Selanjutnya tasallukul jibali. Tasallukul jibali. Artinya mendaki gunung. Selanjutnya la'but ta'iratil waraqiyati. La'but ta'iratil waraqiyati. Artinya bermain layang-layang. Ar-raqsu. Ar-raqsu. Menari. Selanjutnya soidus samaki. Soidus samaki. Apa artinya? Memancing. Al-kasyafatu. Al-kasyafatu. Pramuka. Selanjutnya la'bul al-abi. La'bul al-abi. Apa artinya? Bermain game. Tarbiyatul hayawanati. Tarbiyatul hayawanati. Memelihara binatang. Oke, itu tadi beberapa mufradat atau kosakata tentang al-hiwayah atau hobi. Mungkin dari kalian pasti ada yang hobinya salah satu dari yang tadi ditampilkan di situ ya. Nah, terus sekarang selanjutnya bagaimana cara kita bertanya dan menjawab tentang hobi ini? Nah, ini cara bertanyanya. Kalau kita bertanya kepada seorang laki-laki, maka kalimatnya ma hiwayatuka. Ya, kalau bertanya ke laki-laki, ma hiwayatuka. Terus kalau bertanya ke perempuan, kata tanyanya ma hiwayatuki. Seperti itu ya. Ini maknanya sesuai yang saya beri warna di situ. Kemudian untuk cara menjawabnya, misalkan ini gambarnya di sini anak-anak ini hobinya membaca, maka cara menjawabnya adalah hiwayati al-qiraah. Baik laki-laki ataupun perempuan, tetap di situ cara menjawabnya pakai kata kalimat seperti ini. Hiwayati qiraah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Paham tum? Oke. Selanjutnya, nah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya dari kalian itu mempunyai hobi yang lebih dari satu, ya kan? Hobinya lebih dari satu. Gimana cara nyebutkannya, Pak? Kalau misalkan hobi saya itu 5 misalkan, atau hobi saya itu banyak, Pak. Kalian tinggal bilang saja hiwayati kasirotun, atau artinya hobiku hiwayati kasirotun. Minha diantaranya
al-qiraah misalkan membaca, wal musyahadah dan menonton, wal ghina dan bernyanyi. Ada membaca, nonton dan nyanyi misalkan hobinya. Maka cara menjawabnya seperti ini. Hiwayati kasiratun minha al-qiraah wal musyahadah wal ghina. Seperti itu. Terus kemudian dari semua hobi yang kalian miliki, kalau lebih dari satu pasti ada satu yang paling utama atau satu yang menjadi hobi favorit kalian. Betul ya? Nah, nanti tinggal cara menyebutkannya seperti ini. Hiwayati al-mufaddalah atau hobi favoritku, hobi yang paling aku suka, hiya al-ghina adalah bernyanyi. Kalau misalkan hobi yang paling kamu suka adalah bersepeda, berarti ya tinggal hiwayati al-mufaddalah hiya rukubud darajah. Rukubud darajati, seperti itu. Fahimtum? Baik. Nah, selanjutnya anak-anak, hobi ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hobi itu bisa bernilai ibadah jika kita niatkan untuk kebaikan, ya. Di sini ada nilai-nilai Islam dalam menjaga keseimbangan aktivitas dan ibadah. Aktivitas kita sehari-hari termasuk dengan hobi itu harus dilaksanakan secara seimbang dengan ibadah sebagai kewajiban kita selaku orang muslim gitu. Oke, yang pertama kalian lihat di situ, hobi yang diniatkan dengan baik dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah merupakan bagian dari aktivitas duniawi yang dapat bernilai ibadah. Tuh, kalau misalkan kalian itu melakukan hobi, misalkan olahraga, kalian niatkan itu supaya badan kalian sehat. Kenapa kok biar sehat? Supaya nanti kalau saya sholat itu semangat, supaya kalau saya bisa membantu orang lain itu nggak sakit-sakitan, saya bisa berguna bagi orang lain. Nah, itu kan niatnya baik. Maka di situ kalian bisa mendapatkan nilai ibadah dari aktivitas yang kalian lakukan. Selanjutnya, yang kedua, setiap muslim dianjurkan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas sehari-hari, ibadah dan istirahat. Nah, itu tadi. Jadi kegiatan atau aktivitas kita yang berbau duniawi itu juga harus dilakukan secara seimbang, ya. Jangan sampai aktivitas dunia itu melalaikan kita dari kewajiban kita seorang muslim, yaitu ibadah, ya, hadisnya. Selanjutnya yang terakhir, jasmani dan rohani yang kuat lebih disukai Allah, karena dengan demikian kita dapat beribadah dengan baik. Itu tadi hadis yang pertama dibacakan tadi yang diriwayatkan oleh Muslim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif, ya. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita bermain game. Untuk itu kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya nanti harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Silahkan, oh gini saja, bangku yang sebelah sini, 1, 2, 3, 4, silahkan berdiri. Bangku yang sebelah sini, 1, 2, 3, 4, silahkan berdiri. Yang sebelah sini, yang sini duduk, yang sini duduk. Nah, yang berdiri silahkan pindah ke sana, yang perempuan silahkan pindah ke sini. Layar, silahkan dikeluarkan HP-nya. Kita akan bermain kuis sekaligus menghafal kosakata yang tadi dipelajari. Ada 25 soal tentang hobi yang tadi kita pelajari, dan ini adalah ID-nya. As-sibahatu. 2, 1, habis waktunya. Jawabannya berenang. Hah? Belum jawab ya. Ingat, waktunya hanya 10 detik. Tasallukul jibali. Tasallukul jibali. Ma makna tasallukul jibali? Oke, mendaki gunung. Oke, waktunya habis, dan ini adalah yang paling banyak betulnya. Tasbih, tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah nilainya yang tertinggi. Ini adalah persentase jawaban benarnya. Kita lihat siapa yang paling banyak benarnya. Mila 100% benar. Benar terus. Kemudian Salsa
Nah, ini. Salah tiga, salah satu, salah dua. Salah 12. Oke. Oh, Zamharir. Zamharir 50-50. Haikal. Oke. Dari sini bisa kita simpulkan hampir atau 50% lebih anak-anak di kelas ini sudah menguasai mufradat tentang hiwayah, tentang hobi di atas 50% ya. Tugasnya simak video berikut ini. Karena sudah paham tentang kosakatanya, sekarang tolong kalian simak video ini bareng-bareng dengan kelompoknya. Nanti akan ada tugasnya. هواية علي هي لعبية كرة القدم، أما هواية يوسف فهي القراءة والرسم وركوب السيارة والسفر. مباشرة هيا نستمع معا المحادثة العربية المتعلقة بالهواية. صباح الخير يا صاحبي. صباح النور يا علي. كيف حالك؟ الحمد لله كنت بخير وعافية، وأنت؟ أنا بخير وعافية أيضا. هل وجدت الأنشطة في هذا المساء؟ لماذا يا أخي؟ هل هناك مشكلة؟ أريد أن ألعب كرة القدم مع الأصدقاء في الملعب بعد صلاة العصر. أحسنت يا صاحبي، ولكن في الحقيقة لا أحب لعب كرة القدم. هل لعب كرة القدم ليس هوايتك؟ نعم، هوايتي القراءة والرسم وركوب السيارة والسفر. Ini lembar kerja peserta didik. Silakan diisi satu orang satu ya. Diisi dulu identitasnya. Kalian tuliskan identitas dulu. Satu orang satu ya. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Diisi dulu identitasnya, kalian isi dulu, nanti ke bawahnya didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Oke, silahkan diisi dulu identitas peserta didik yang ada di atas itu. Bisa bertanya dengan teman kelompoknya, bisa kerjasamanya. Hobinya yang sesuai video tadi. Boleh, yang sesuai video tadi boleh, yang sesuai slide tadi boleh. Minimal 5 di sini ya. Yang ini minimal 5. Ya? Oke. Sudah dapat 5? Belum, sudah. Minimal 5. Kalau lebih boleh, kurang jangan. Ya minimal hobi yang kalian suka atau hobi kalian itu kalian tuliskan di situ. Ini juga ditulis di mana, Pak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Kalau sudah, kita masuk ke aktivitas yang kedua. Ya, aktivitas yang kedua itu pertanyaannya ada 4 sesuai dengan yang ada di LKPD kalian. Soal yang pertama itu kalian sebutkan 5 hobi yang muncul dalam video tadi. Apa saja hobi yang muncul di video tadi? Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Ya. Ada sebutkan 5 saja hobi yang muncul dalam video tadi. Dalam percakapan antara 2 orang yang di dalam video. Yang sudah bisa lanjut ke aktivitas 3. Lihat aktivitas 3 itu kalian membuat dialog tanya jawab tentang hobi bersama dengan kelompok kalian berempat. Ini contohnya di sini. Lihat di situ sudah saya kasih contoh dialog tanya jawab tentang hobi yang isinya 4 orang dan di situ ada laki-laki ada perempuan. Kamu buat dialog seperti itu, dituliskan di baliknya. Ya, nanti dipraktekkan di depan kelas. Nah, itu contoh kalimat seperti itu. Pilih hobi favoritmu, kemudian kamu buat contoh kalimatnya 1 baris saja. Kalimat singkat, kalimat pendek saja. Ini sudah. Yang dialog 1 tim sama.
4 orang saling berdialog, tanya jawab seputar hobinya. Contohnya seperti yang di baliknya tadi ya. Di balik LKPD-nya itu ada. Nah, ini contohnya. Satu kelompok itu berarti bunyi dialognya nanti kan sama. Satu percakapan yang sama. Kayak gitu semua enggak, Pak? Minimal seperti ini. Kalau kalian mau tambahkan kreativitas pakai kata-kata yang lain, boleh, silahkan. Minimal seperti itu, monggo. Silahkan. Namanya pakai ya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi ketika ngomong ya tetap kamu bilangnya ismi Cesa. Nah, komentarnya. Silakan. Kelompok 5. Ya, maju ke depan. Di sebelah sini ya. Ini dimatikan dulu biar tidak mengganggu. Oke. Di sini ada agak ke sini. Siapa yang ngomong? Yang ngomong duluan. Yang kedua, siapa yang Zaski? Oh, Reza. Ya. Ya. Gak apa-apa, nanti agak ke sini aja biar. Oke, perhatikan. Ini ada teman kalian dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Nomor 1. Kegiatan pembelajaran aktivitas 1. Nomor 1, kosakata bahasa Arab, Quratul Qudami, sepak bola. Kita batu menulis. Kasyaf pramuka. Ismu melukis, qiraatu membaca. Aktivitas 2. 1. Sebutkan 5 hobi yang muncul dalam video. Quratul Qudami, kita batu, qiraah, Quraturishatu, Rokubud Daroja. 2. Apa manfaat dari salah satu hobi? Membaca, bisa mengetahui informasi dari buku yang kita baca. 3. Hobi mana yang paling kamu sukai dari video itu? Quraturishatu, karena saya menyukai olahraga tersebut. 4. Tulislah salah satu kalimat dalam bahasa Arab tentang hobi pilihanmu. Hiwayati Quraturishatu. Anak kisah hiwayati Quraturishatu. Mada yuhibbu? Uhibbu riyadu. Hiwayati musyahidatu. Usyahidul aflamu ba'dal asri. Wa kaifa anta? Sudah? Sudah. Terima kasih. Bisa duduk kembali kelompok 5. Ada yang punya koreksi atau mungkin ada yang punya masukan? Sudah betul? Oke, benar. Ya, kalau dari saya, dari kelompok 5 tadi percakapannya sudah bagus. Hanya saja ada beberapa kesalahan ketika kalian bertanya menggunakan kata kerja mada. Tadi disampaikan mada yuhibbu, itu artinya apa yang dia suka gitu ya. Harusnya mada tuhibbu, karena domirnya anta yang ditanyakan orang kedua. Mada tuhibbu, apa yang kamu suka, bukan mada yuhibbu gitu ya. Pakai tuhibbu, kan anta tuhibbu, kalau anti tuhibbina. Mada tuhibbina, kalau anta mada tuhibbu, seperti itu. Terus kemudian untuk siapa namanya? Reza sudah bagus tapi kurang percaya diri. Masa begini? Kalau ngobrol kan nggak mungkin mukanya ditutupi ya. Nah, jadi harus percaya diri. Kurang percaya diri Reza, nanti kedepannya lebih percaya diri ya, Reza. Ya.
Terus untuk pengucapan hobinya tadi ada beberapa kesalahan, termasuk apa tadi, menonton ya. Hobi kamu menonton, harusnya musyahadatu, bukan musyahidah. Musyahadah. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Tasfik li firqatil khamisah. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum jami'an. Waalaikumsalam. Ana Riza hiwayati la'ibur riyadatu. Mada tuhibbina ya Aura? Uhibbul ghina'u. Kama hiwayatuki salsa. Hiwayati rasmu wal qira'atu fi waqtil farawi. Wa kaifa anta? Ana uhibbu riyadati hiwayati kasafatu. As-safar. As-safat. Traveling, jalan-jalan. Ramka. Kasyafatu. Nah, pramuka. Yes. Relate ya? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, sudah selesai. Ada yang mau menutup? Terima kasih, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa Tasfik. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Baik. Mungkin ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3? Tidak ada? Ada yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 3? Apa yang kurang atau mungkin ada sesuatu yang janggal? Tidak ada? Oh, ya. Oke, baik. Menurut saya pribadi untuk kelompok 3 memang kosakatanya sudah lebih baik dan ada sedikit penambahan ya, kreativitas di awal, pembukaannya juga oleh Riza, dan kekurangannya mungkin sama seperti kelompok sebelumnya, kurang percaya diri ya, takut salah, masih takut salah. Padahal kalau belajar bahasa itu kita jangan takut salah. Justru kalau kita nggak pernah salah, kita nggak akan tahu, kita nggak akan belajar apa yang salah gitu kan. Kalau kita tahu ada yang salah, terus nanti ada yang mengingatkan, berarti kan kita tahu. Nanti kedepannya kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu ya. Baik, oke, selanjutnya. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ada beberapa koreksi yang perlu disampaikan. Yang pertama terkait kepercayaan diri ya. Anak-anak kalau maju ke depan ketika menyampaikan presentasi itu harus percaya diri. Nggak apa-apa salah. Ya, namanya pelajar itu kalau belajar pasti ada pernah salahnya. Kalau nggak pernah salah, berarti dia nggak pernah belajar, ya kan? Orang yang nggak pernah salah itu adalah orang yang tidak pernah belajar. Nah, dari kesalahan itulah nanti kita akan belajar dari kesalahan, sehingga nanti kedepannya ketika kita akan menghadapi hal yang serupa, kita sudah pernah mengalami kesalahan di hal itu dan kita tidak akan mengulanginya kembali seperti itu. Terus yang kedua, untuk penggunaan kaidah kebahasaannya, mungkin terkait kebahasaan nahwunya ya, posisinya benda mana yang sebagai fiil kata kerja, mana yang sebagai objek gitu ya. Kalau di bahasa Arab objek atau maf'ul itu selalu berharokat fathah atau mansub. Jadi ketika kita bilang ana uhibbu, itu setelah saya suka, ana uhibbu itu kan berarti kan objek maf'ul. Ana uhibbu itu kan saya suka, fi'il dan fa'il, kemudian ada maf'ul objeknya. Nah, setiap maf'ul itu harokatnya harus berubah menjadi fathah harokat akhirnya. Contoh misalnya kita mau bilang saya suka menulis. Nah, menulis tadi kosakata yang kita pelajari bahasa Arabnya adalah kitabatu. Tapi kalau kita mau bilang saya suka menulis, maka harokatnya berubah menjadi ana uhibbu al-kitabata. Ya, karena menulis di situ posisinya sebagai objek. Membaca al-qiraatu. Kalau kalian masukkan kata kerja sebelumnya, saya suka membaca, berarti ana uhibbu al-qiraata. Itu ya. Harokatnya berubah menjadi fathah karena dia adalah objek atau maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab. Baik, anak-anak sekalian, semuanya sudah maju, sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan semuanya sudah menampilkan yang terbaik. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke.
Yang terakhir, ini refleksi kita. Kira-kira kosakata baru apa yang paling kamu sukai hari ini? Al-Kasyafah, pramuka. Bifaim? Al-Qiraah, membaca. Valen? Mada tuhibbu? Apa yang kamu suka hari ini? Dari kosakata yang kita pelajari hari ini? Al-Qiraah, membaca. Nah, bagaimana hobi yang kamu sukai dapat membuatmu lebih mencintai diri sendiri, orang lain, dan Allah? Ada yang mau menjawab? Bagaimana hobimu itu bisa membuatmu semakin cinta sama diri sendiri, orang lain, dan juga cinta kepada Allah? Itu ada di refleksi yang nomor 5 ya. Ada yang sudah menjawab? Yang sudah siapa? Salsa. Silakan. Dengan membaca, aku bisa suka membaca Al-Quran, kisah Nabi, novel tentang muhasabah, dan lain-lain. Ya, karena hobinya membaca, maka dia bisa menyukai buku-buku kisah-kisah Nabi dan juga apa tadi? Muhasabah diri ya. Dengan hobinya yang membaca, dengan begitu dia bisa mencintai dirinya sendiri, orang lain, karena mungkin setelah membaca dia banyak pengetahuan tentang kisah-kisah Nabi, teladan dari kisah-kisah Nabi, dan juga bisa meningkatkan keimanan kepada Allah. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang hobinya olahraga ya kan? Dengan olahraga kita bisa menjadi sehat. Dengan badan kita sehat, kita bisa membantu orang lain karena fisik kita kuat, gitu ya. Kemudian untuk habluminallahnya, untuk Allahnya kita bisa beribadah dengan baik karena kondisi jasmani kita yang sehat. Baik, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita di awal tadi. Apakah sudah tercapai? Yang pertama, mengidentifikasi kosakata bahasa Arab tentang hobi secara lisan dan tulisan. Tadi kalian sudah tahu al-qiraah artinya apa? Membaca. Ar-rimayah? Al-furusiyah? Dan seterusnya, berarti sudah bisa. Kemudian kalian bisa menganalisis informasi tentang berbagai hobi dari teks visual, dari video tadi. Apa saja? Al-qiraah, Quratul Qadam. Dari video tadi yang ada apa aja? Ar-riyadah, Ar-rasmu ya. Yang terakhir, kalian menyusun dialog singkat tentang hobi, menyebutkan identitas diri dan menanyakan membuat kalimat sederhana berbahasa Arab tentang hobi. Sudah ya? Baik, Nanas, cukup sekian materi kita hari ini. Jadi yang bisa kita simpulkan, kita sudah paham kosakata bahasa Arab tentang hobi. Ada beberapa kosakata tadi, dan tentunya setiap anak memiliki hobi yang bermacam-macam. Saya mengapresiasi atas kinerja kalian, kerja kelompoknya, kerjasamanya, juga keberaniannya tadi menyampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, untuk sebagai penutup, untuk pertemuan yang akan datang, tugasnya kalian akan membuat poster digital tentang hobi, ya, poster digital tentang hobi beserta kalimatnya. Contohnya seperti ini. Misalnya, ana uhibbut ta'ama fa uhibbut tabkha. Saya suka makan, maka itu hobi saya masak. Terus misalkan tentang al-furusiyah. Apa furusiyah? Berkuda. Membuat kalimat tentang al-furusiyah. Al-furusiyatu min anwa'ir riyadah. Furusiyah adalah bagian dari olahraga, atau berkuda adalah bagian dari olahraga, dan seterusnya. Minimal 5 kosakata disertai gambar yang menarik. Kalian bisa membuatnya di poster my wall atau mungkin Canva dan lain sebagainya menggunakan HP, ya. Fahimtum? Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Uhayyikum ilal liqa. Sekali lagi. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Uhayyikum ilal liqa. Baik, terima kasih anak-anak sekalian.
yumkin hada minni ma istata'tu an uballigha lakum wa atlubu minkum alfa alfi syukrin wa afin wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.